Keranda mayat yang biasanya ada di kuburan tiba-tiba terlihat terbang di malam hari, berkeliling desa dan kampung. Di Ngawi, Malang, Madura, dan tempat lain, masyarakat memberikan informasi adanya keranda mayat terbang yang datang dari rumah ke rumah, mengetuk pintu-pintu. Dan apabila pintu itu dibukakan, maka yang bersangkutan akan sakit dan akan berujung pada kematian. Peristiwa ini disebut orang dengan lampor. Warga yang resah dan panik, bahkan ada yang mengungsi meninggalkan lokasi tersebut. Tidak sedikit yang percaya. Namun, ada pula yang tidak percaya dan berpikir logis. Bahwa lampor hanya satu isu akibat keresahan banyaknya orang yang kena COVID dan tidak bisa diobati. Sebuah kehilangan akal sehat secara massal dan akhirnya mencari jawaban ke arah mitologis yang ada. Ada pula yang beranggapan bahwa lampor adalah halusinasi akibat perut yang lapar dan kondisi ekonomi yang terpuruk. Konon, lampor adalah makhluk halus yang mengendarai keranda terbang yang datang pada malam hari. Itu sebabnya ada larangan untuk keluar rumah mulai menjelang maghrib hingga dini hari. Khususnya apabila di daerah itu muncul yang namanya lampor. Menurut mitos yang beredar, apabila ada warga yang keluar pada malam hari, maka bisa hilang di bawah lampor dan tidak bisa kembali. Sekalipun dia akan kembali, maka dia akan kembali dalam kondisi linglung dan agak gila. Masyarakat Jawa ada yang percaya bahwa lampor adalah pasukan dari Nyi Blorong. Kehadiran lampor ditandai dengan angin kencang dari laut selatan yang melewati sejumlah daerah. Ketika angin datang, masyarakat akan membuat suara gaduh dengan memukul kentongan, sehingga lampor tidak bisa hadir di kawasan itu, dan menyebabkan pagebluk hingga kematian. Karena itu, lampor dipercaya menjadi salah satu makhluk gaib yang konon bisa mengambil nyawa manusia. Mitos lampor ini pernah diangkat menjadi sebuah film horor pada tahun 2019. Film ini digarap oleh sutradara Guntur Suharjianto, dibintangi oleh Dian Wiyoko, yang mengisahkan kendaraan terbang merupakan legenda mistis dari Temanggung. Dalam film ini menceritakan bahwa Edwin, protagonis dalam film itu, yang selama ini tidak percaya dan realistis dengan adanya makhluk mistis, ia harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak masuk akal dan mengejutkan. Edwin merasakan hal-hal gaib saat pulang ke kampung halamannya yang berada di Temanggung. Ada satu pendapat yang menyebutkan bahwa lampor adalah satu jenis halusinasi yang seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Namun sebenarnya ada istilah medis yang bisa menjelaskan fenomena lampor ini. Dalam dunia medis, fenomena semacam ini dikenal dengan dissociative trance disorder, DTD, yaitu gangguan mental yang dialami tidak hanya individu, namun juga banyak orang di dalam satu komunitas. Sementara, menurut neuroscience, kesurupan terjadi karena aktivitas dalam otak.
Jika lampor adalah gangguan kejiwaan, bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Lampor adalah halusinasi yang sesungguhnya banyak terjadi ketika seorang tidak sedang sendirian dan ada di keramaian masyarakat. Jadi ada usaha mencari perhatian orang banyak. Sementara di keramaian itu, alam bawah sadar seseorang yang mengalami adanya lampor juga ikut menyadari bahwa dirinya membutuhkan perhatian. Sehingga banyak orang ikut-ikutan mengiyakan dalam keramaian. Sikap dan sifat kritis hilang. Lampor itu menular. Karena orang-orang di sekitarnya bakal sadar bahwa dia juga butuh perhatian. Jadi dia ikut-ikutan merasa mengalami lampor. Fenomena halusinasi seperti mengalami lampor ini sangat mirip dengan kesurupan yang menular di kelompok yang percaya dengan mistisme dan memahami konsep dari kesurupan bersama-sama. Orang-orang yang sudah diperkenalkan pada hantu atau makhluk mistis sejak kecil akan lebih mudah kesurupan karena sudah menerima konsep itu di bawah alam sadar. Kesurupan tidak terjadi karena ada makhluk asing atau benda astral yang memasuki tubuh. Kesurupan sepenuhnya terjadi karena aktivitas otak yang melibatkan sirkuit emosi, memori, dan motorik karena adanya interaksi dan respon seseorang dan masyarakat akibat tekanan yang bertubi-tubi yang menderanya. Seperti ekonomi terpuruk, pandemi yang tiada habisnya, dan kesedihan yang tidak ada solusi dan jalan keluarnya. Sehingga kesurupan itu bukan menjadi adanya iblis, hantu, genderuwo, atau jin, atau makhluk apapun yang masuk dalam tubuh. Sebab tubuh kita selalu mengikuti hukum alam. Dan kesurupan terjadi karena aktivitas alamiah dalam otak. Lalu bagaimana dengan faktor genetik? Seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang percaya mistis akan lebih mudah kesurupan. Penyebabnya adalah karena orang tersebut sudah mengenal konsep kesurupan sejak kecil. Ia juga mungkin sudah berulang kali melihat orang kesurupan hingga terekam dalam memori si anak. Kesurupan juga terjadi karena faktor genetik. Ada beberapa keluarga yang memang berbakat kesurupan, seperti keluarga yang seluruhnya anggota menjadi pemain kuda lumping. Misalnya, tanpa mengesampingkan, tanpa mengecilkan. Tapi itu ada realita yang ada di masyarakat. Orang yang sudah dikenalkan main kuda lumping sejak kecil, maka dia jadi bisa mudah kesurupan. Ada faktor genetik? Ya. Ada beberapa orang yang sangat berbakat kesurupan karena lingkungannya mendukung begitu. Maka, lampor bisa dipahami dalam kerangka berpikir yang seperti itu. Lalu, apa hubungan lampor dengan kematian? Ketika keranda terbang itu konon berhenti di sebuah rumah, halaman rumah. Dan esoknya ada lelayu, ada berita duka bahwa di rumah yang disinggahi lampor mengalami sebuah kesusahan, meninggal dunia. Kematian adalah takdir. Dan lampor bukan penyebabnya. Boleh jadi adalah firasat yang ada di sana. Tapi kembali pada kedewasaan dan realistis berpikir kita. Bahwa tidak ada makhluk halus yang bisa membunuh manusia. Protokol kesehatan sudah terpenuhi. Ya, sangat ini ya, hal kecil sangat penting saat ini ya diperhatikan dan karena jadi faktor pembeda antara selamat dan tidak selamat kira-kira. Benar sekali. Yaitu pakai masker ini. Iya, jadi hal kecil itu harus benar-benar diperhatikan karena hal kecil itu bisa menjadi besar. Benar sekali. Nah, ini ada banyak sekali Nyai, ada fenomena yang menurut pandangan orang itu di satu sisi mengerikan,
di sisi lain sesuatu yang dianggap biasa, tradisi. Di satu sisi dari ilmu pengetahuan itu juga perlu jadi tanda tanya begitu. Betul. Tentang lampor. Oke. Daerah Ngawi, Madura, Malang, bahkan ada yang dari Cepu, Pati itu mengatakan bahwa di daerah mereka sedang banyak yang namanya peristiwa lampor. Bahkan ada yang Gijuling, apa itu TikTok. Di Iya. TikTok, satu akun TikTok itu Men-share ya. men-share gitu, men-share adanya keranda mayat yang terbang itu. Orang mengatakannya lampor. Ya, jadi beberapa kesaksian dari masyarakat setempat dan beberapa daerah misalnya Ngawi, terus mana lagi tadi ya? Malang, dan Madura. Madura ya. Emang yang daerah-daerah ini ya merah ya, maksudnya tempatnya yang lokasinya lagi lagi benar-benar ini ya, benar-benar merah Pandemi. itu pandemi itu banyak terjadi ya seperti itu. Betul. Tapi sebenarnya Ki, nah pandangan Kiwa sendiri tentang lampor itu apa kan? Waktu kita kecil kan banyak juga ya orang-orang bicara tentang lampor. Nyai mungkin juga pernah dengar ya tentang Pernah, lampor itu sering. seperti apa sih gitu. Ya, saya ini dibesarkan di lingkungan yang alhamdulillah agamis sih Suling, agamis. Tapi juga di satu sisi di budaya masyarakat. Kebetulan saat itu saya di Waru ya. Ini sejak kecil itu masyarakat meyakini di sekitar situ itu adanya makhluk yang mengganggu. Itu makhluk yang mengganggu itu orang menyebutnya lampor. Dan ada juga yang ini, yang kalau saat itu ada pagebluk atau pandemi kayak sekarang ini, mereka ini malam-malam misalnya ada anak hilang gitu, anak hilang atau orang hilang itu mereka pada keluar rumah, setelah itu membunyikan bunyi-bunyian itu. Nah itu sudah masih apa itu di masyarakat kita saat itu ya, sekitar tahun 80-an itu masih banyak terjadi. Tapi sekarang memang sudah terkikis untuk keyakinan-keyakinan seperti itu. Cuman kecuali di pedesaan ya, masyarakat-masyarakat Masih kuat ya, pedesaan Ki, ya? masih kuat. Dan itu ada hubungannya dengan apa itu peradaban yang sudah berkembang. Ya, oke. Dan listrik saat itu sepi sekali, nggak ada elektronik juga nggak begitu banyak, channel apalagi channel apa itu YouTube ya, Ki, ya? channel YouTube belum Iya, ada saat itu Terus dengan akun-akun komunikasi masyarakat. juga ya masih kurang ya. Betul, jadi ada semacam masyarakat itu masih peradabannya mungkin ya kira-kira gitu ya, masih belum berkembang kayak sekarang. Iya, Ki. Dan belum bisa memberikan informasi seperti itu atau berita kepada masyarakat awam atau yang di luar dari tempat tersebut ya, Ki. Nah, lampor ini adalah satu keyakinan di masyarakat. Entah yakinnya seperti apa ya, yang itu bisa misalnya ketika orang sejak kecil ini meyakini, didoktrin, dan pada akhirnya itu muncul kembali di permukaan ketika orang itu dalam kondisi kepepet, kira-kira gitu. Ya, Ki. Seperti zaman sekarang ini kan kelaparan ya, Ki, ya, ketakutan yang begitu Tekanan ekonomi lah. ya, Ki, ya. Tekanan ekonomi yang Terus tinggi seperti itu. karena pandemi ini juga, Ki, ya, Iya. tekanan mencekam yang ketakutan yang membuat seseorang itu gimana gitu loh gitu. Saya tertarik dengan pernyataan Kiwa tentang pada waktu masa kecil tadinya ya, bahwa waktu itu kanal informasi itu kan sangat terbatas sekali. Kurang ya. Teknologi informasi sendiri masih di tingkat yang mungkin masih rendah ya untuk ukuran sekarang ya. Betul, cuman di titik tertentu yang namanya masyarakat saat itu sudah guyup rukun gitu, Leng. Dan karena belum ada yang namanya itu media untuk keluar ke Makanya nggak ada orang-orang yang informasi jauh. ya, Ki, ya, Nggak ada keluar. informasi yang tertutup. Sehingga pada akhirnya masyarakat itu kalau yakin secara komunal, Ada di secara situ aja. berkelompok di situ, itu ya kuat sekali. Iya, gitu. benar. Mereka hanya saling apa itu curhat gitu antar tetangga Iya. gitu ya. Dia takut misalnya, dan tetangga pada takut semua pada akhirnya gitu. Dan HP juga kan belum ada kamera mungkin pada saat itu. Belum ada HP, Ya, HP. HP belum ya, Ki? HP pun belum ada. ya, Ki? Adanya telepon umum waktu itu. Telepon umum pun itu tertentu. Iya, Ki, tertentu. jadi belum era digital ya seperti itu ya, Belum, Ki, ya, belum. belum ya, Ki, ya. Gitu. Artinya begini, Ki, Nyai. Apakah isu lampor itu kalau melihat dari tahun 80-an ya, kita bahas tahun Iya. 80-an yang Kiwa alami waktu itu dengan adanya kanal komunikasi, kanal informasi yang sangat sedikit, berarti mudah memframing dari Ya, mudah informasi di masyarakat. memframing dan terkondisi di satu komunitas, satu masyarakat tertentu. Sehingga ketika misalnya ada satu kejadian itu gampang sekali orang itu saling menceritakan dengan tetangganya itu, dan itu generasi yang lebih muda
anak-anak kecilnya itu pada yakin, oh ternyata setan itu ada beneran. Ternyata yang namanya itu setan mengganggu, iblis mengganggu, atau jin yang suka mengganggu anak-anak kecil itu, iya, Ki. Itu benar-benar ada. Benar-benar ada. Kalau pandangannya Nyai tentang Lampor dan masyarakat yang berkembang di daerah beberapa kabupaten ini gimana? Jadi di beberapa tempat ini aku kan tinggal daerah Lingkar Timur ya, Ki ya. Jadi di beberapa titik sekarang ini ada beberapa titik itu ada sosok berbaju hitam di beberapa tempat yang nggak kemana-mana, ada di situ aja. Jadi misalnya di titik Lingkar Timur itu ada 3, terus di titik daerah Bluru di sini yang saya selalu lewatin aja ya, yang saya jelaskan, yang saya benar-benar lihat sosok tersebut ya. Dan saya teliti berapa hari itu ternyata bukan sosok hantu jalanan, bukan sosok hantu yang atau manusia atau ruh yang meninggal gitu. Jadi seperti kayak penjemput gitu loh. Gitu. Memang ini kan di masyarakat kita ini sedang mental illness ya, sakit mental secara massal kira-kira gitu. Adanya pandemi ini kan bikin orang itu setiap hari, kalau kita di RT aja misalnya, kemarin ada yang meninggal, sebelumnya ada yang meninggal, itu sering sekali di masyarakat kita sekarang. Dan pengumuman Ki, setiap pagi ada yang meninggal, setiap pagi ada yang meninggal. Dan ini bikin orang itu stres, apalagi pas PPKM darurat seperti ini, sehingga masyarakat itu cenderung untuk berpikir cepat ya, berpikir gimana kok dulu sebelumnya belum ada kok sekarang adanya seperti ini, pageblok seperti ini, penyebabnya apalah. Kekurangan-kekurangan yang namanya ini wacana ilmiah segala macam itu pada akhirnya orang bisa menyimpulkannya seperti itu. Jadi akan lebih baik sebenarnya kalau ada framing yang lebih luas ketika orang memahaminya kejadian seperti ini. Ini sebuah takdir ya, takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi juga itu bisa diusahakan sebelum kita tahu bahwa itu takdir. Ini memang harus kita gali sebenarnya maknanya apa sih sebenarnya. Ketika kejadian yang namanya pandemi ini terjadi, ini kan pasti ada yang namanya asbab-sebabnya. Bisa jadi misalnya ini adalah gaya hidup yang salah secara masif global, kira-kira begitu. Adanya semacam polusi-polusi yang bikin pada akhirnya mutasi genetika dan sebagainya, yang pada akhirnya menular kepada diri manusia sendiri, yang mengenai manusia lagi. Sendiri. Nah seperti ini kan perlu kita pelajari bersama. Ya, untuk jadi solusi. Untuk jadi solusi. Yang jelas ketika isu Lampor ini muncul di permukaan, yang dewasa, orang-orang dewasa ini akan lebih bijak ketika dia tidak menakut-nakuti generasi sebelumnya, generasi setelahnya, generasi muda, kira-kira begitu. Itu dengan justifikasi yang keliru, kira-kira gitu. Itu mengandaikan bahwa kita harus memperdalam yang namanya itu ajaran agama yang penting satu. Itu intinya di situ. Terkait dengan apakah benar yang namanya ini pageblok itu ada keranda mayat yang terbang seperti itu. Ya. Bagi saya itu bukan suatu yang penting untuk didiskusikan ya, benar atau tidaknya. Yang jelas itu adalah apa makna di balik itu gitu loh. Yang jelas kita perlu waspada. Satu, waspada terhadap kesehatan masing-masing. Jangan sampai kita di tempat-tempat umum itu berkerumun seperti macam. Kalau di tempat seperti ini, kita berdekatan seperti ini, saya yakin Ki Suling sudah swab ya. Saya juga sudah swab. Nyai sudah swab. Jadi kita per 10 hari itu ada tes swab ya. Tes Jadi swab. ibaratnya benar-benar ini ya kontrol ya. Vitamin, herbal itu benar-benar harus kita perkuat terus. Kita perkuat doa gitu loh. Doa juga harus kita perkuat. Wiritan setiap hari, doa-doa setiap hari. Betul. Jadi ibaratnya itu jiwa itu harus diperbaiki dulu. Betul, imunitas harus ditingkatkan. Ya, karena imun itu akan naik jika jiwa di dalam ini stabil. Stabil, pikiran juga harus jernih melihat situasi. Dimana sekarang itu kejernihan ini ditantang memang. Kejernihan pikiran kita ini dengan adanya pemberitaan yang begitu masif. Meninggal kemarin itu 1.800, sebelumnya 2.000. Ditambah kondisi satu hari gitu. Betul, kondisi ekonomi, tekanan teman-teman yang ada di rumah ini, UMKM ditutup semua,
orang yang jualan pada akhirnya tidak bisa laris kayak dulu. Iya Ki. Nah ini kan tekanan yang namanya pikiran begitu besar. Tapi ada saya ada keyakinan bahwa manusia itu bisa bertahan di bumi dengan begitu begitu kuat ya Ki ya. Jadi saya ada satu penglihatan bahwa manusia itu bisa bertahan di bumi ini begitu kuat. Sebenarnya kuat ya, bisa kuat sekali ketika orang itu bisa survival sendiri dengan apa yang dimiliki. Yang pertama akal sehat itu penting. Kita harus tetap memiliki akal sehat dan juga tidak gampang menyerah terhadap tekanan emosi yang demikian besar. Karena emosi itu bisa berupa pemberitaan, teman-teman. Jadi hati-hati sekali mengkonsumsi berita yang negatif dan itu berlangsung sekian lama. Ini sudah hampir 1 tahun ini seperti ini. Sudah mau 2 tahun ya Ki? Sudah mau 2 tahun, sampai 2020. Iya. Mulai April itu sudah kita digempur dengan informasi yang mengerikan seperti ini. Tapi memang di masyarakat itu terjadi lebih ini loh Ki. Dari berita itu sama kejadian di sesungguhnya itu masih kalau menurut saya itu berita itu masih 50% yang kelihatan, tapi bener-bener yang di masyarakat terjadi itu luar biasa ini Ki. Lebih besar. Ya itu masuk akal juga. Ya. Jadi keterbatasan tenaga data, yang pengumpulan data, collecting data itu kan juga terbatas. Terus juga adanya keterbatasan tenaga medis, banyak yang wafat dan sebagainya. Ini bikin kita ini sekarang ini keyakinan kita agak sedikit goyah terhadap kepercayaan kita juga. Ya. Cuman inilah adalah ujian yang berat. Jadi intinya kepercayaan harus dipupuk. Betul. Dan harus ada safety. Okay. Jika kepercayaan aja yang dipupuk tapi tidak ada safety, itu tidak balance. Oke, terima kasih Kiwa Nyai atas waktunya. Mudah-mudahan situasi ini kita bisa lewati dengan baik dan lampor ini tidak perlu dibikin takut. Perlu bikin takut. Kita harus tetap yang namanya menjaga kewarasan dan akal sehat kita masing-masing gitu. Oke. Silakan Gusti ditutup. Ya, kawan-kawan pemirsa KRK TV, seperti yang disampaikan oleh Kiwa tadi, masalah lampor jangan diperpanjang. Karena apapun itu, tidak ada makhluk gaib yang bisa membunuh manusia. Apa itu bentuk firasat atau yang lain, kita serahkan pada Tuhan. Saya Ki Suling, mewakili Kanjeng Ratu Kahuripan dan Ki Wong Alus, menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Terima kasih.